Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga kepada Ibu Yayu Mega Purnamasari selaku dosen pengampu mata kuliah model-model PAMUD. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilawanda Paradita dari kelompok 3 dan tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Teh Wina Nur Aini. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran Anak Usia Dini, yaitu lebih tepatnya model Highscope. Yang pertama akan saya bahas yaitu sejarah Highscope yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada awalnya, Highscope merupakan kurikulum yang digagas oleh David Weichart pada tahun 1960-an. Gagasannya itu timbul sebagai bentuk reaksi atas ketimpangan pendidikan yang terjadi antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, yaitu di kota Ypsilanti, Michigan, Amerika Serikat. Namun, lambat laun kurikulum itu diubah menjadi sebuah pendekatan yang bernama pendekatan Highscope. Pendekatan itu juga ditujukan untuk anak usia 3-4 tahun. Nah, lalu pada tahun 1962, David Weichart mendirikan Highscope Perry Preschool Project yang berada di kawasan sekolah dasar Perry, di mana tujuannya untuk menyukseskan anak-anak usia dini. Selanjutnya, David Weichart meninggalkan proyek tersebut dan mendirikan sebuah yayasan yang bernama Highscope Educational Research Foundation. Dan pada tahun 1969, Highscope dalam program pendidikannya mengacu pada teori John Dewey dan Piaget. Dalam kedua teori tersebut mengatakan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran itu sangatlah penting. Nah, setelah itu pendekatan Highscope digunakan di beberapa sekolah, tidak hanya di Amerika Serikat saja, tapi juga meluas di beberapa negara. Ada di negara Kanada, kemudian di negara Inggris, juga termasuk di Indonesia. Saya Wina Nur Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori Highscope. Yang pertama, dasar konsep teori Highscope yaitu didasarkan pada teori Jean Piaget dan John Dewey. Konsep dasar teori ini ialah menggabungkan penemuan modern di otak dan perkembangan kognitif yang berkaitan dengan hasil identifikasi terhadap perkembangan anak. Jadi teori ini mengacu pada keaktifan peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya yaitu konsep pembelajaran Highscope. Yang pertama yaitu anak sebagai pelajar aktif yang menggunakan sebagian waktunya di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi. Di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi, anak dapat melibatkan manusia, benda, peristiwa, dan idenya secara langsung dalam keadaan pembelajaran. Yang kedua yaitu merencanakan, melakukan, mengulas, atau plan do review. Pada kegiatan ini, guru bertindak sebagai fasilitator. Merencanakan, melakukan, mengulas, atau plan do review, yakni anak memilih apa yang akan mereka lakukan dalam setiap harinya, kemudian melaksanakannya. Setelah pelaksanaan, anak bersama guru mengulas kembali apa yang telah mereka lakukan. Pada kegiatan ini, guru bertindak sebagai asisten atau fasilitator. Yang ketiga, pengalaman kunci. Maksud pengalaman kunci ini ialah pengalaman penting anak yang dipakai untuk pembelajaran, yang merupakan konsep yang berbasis pada ide Piaget tentang karakteristik kognitif dan potensi belajar anak usia dini. Dan yang keempat adalah penggunaan catatan anekdot dalam bentuk diagram laporan perkembangan anak dan atau catatan observasi anak. Pengalaman-pengalaman yang penting bagi anak dijadikan bahan untuk pembelajaran menggunakan catatan anekdot dalam bentuk diagram laporan perkembangan anak dan rekaman atau catatan observasi anak.
untuk melihat kemajuan yang diperoleh anak. Selanjutnya, 5 elemen penting dalam model pembelajaran High-Scope. Yang pertama ada proses belajar harian, yang kedua penataan ruang kelas, yang ketiga jadwal harian, yang keempat penilaian, dan yang kelima kurikulum. Nah, di sini yang pertama proses belajar harian. Anak sebagai pusat atau sumber pembelajaran, disinilah anak melakukan kegiatan atau aktivitas belajar aktif. Guru, yang kedua guru sebagai fasilitator dan perancang pembelajaran. Guru juga membantu anak dalam belajar aktif dengan menyediakan berbagai bahan atau materi yang diperlukan anak. Guru juga membuat rencana belajar, kemudian mereview aktivitas anak. Guru berinteraksi dan mengamati anak secara individu serta membimbing anak dalam belajar aktif, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar. Yang kedua, penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas membantu anak terlibat secara personal dan membantu anak mendapatkan pengalaman belajar yang berani. Dan di kelas ini terdapat 3 area atau lebih agar anak dapat memilih. Guru menentukan area tersebut atas beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu pertimbangan atas minat anak. Misalnya minat anak terhadap balok atau minat anak terhadap kegiatan lain. Lalu yang kedua yaitu kesempatan keterlibatan aktif dalam seriasi, angka, hubungan waktu, hubungan spasial, klasifikasi, dan perkembangan bahasa. Lalu, perkembangan yang ketiga adalah kesempatan menguatkan keterampilan dan konsep yang diperlukan anak. Penataan ruang kelas ini ditata semenarik mungkin agar anak tertarik dan terlibat dalam pengalaman pribadi yang bermakna dan mendidik. Pengaturan ruang kelas ini sangat mendukung kegiatan sehari-hari. Anak jadi tahu di mana ia harus mencari bahan atau materi yang ia perlukan. Hal ini tentunya mendorong dalam kemandirian anak. Selanjutnya, elemen yang ketiga adalah jadwal harian. Jadwal harian ini mempertimbangkan tahapan perkembangan anak. Kemudian, guru menyediakan waktu 60-70 menit untuk melakukan plan do review yang sebelumnya telah dijelaskan. Selanjutnya, guru juga menyediakan isi dalam area. Sebisa mungkin kegiatan dalam jadwal harian ini dilakukan secara konsisten sepanjang hari dan meminimalisasi jumlah transisi. Selanjutnya, elemen yang keempat adalah penilaian. Dalam melakukan penilaian, guru membuat catatan tingkah laku anak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam memahami cara berpikir dan cara belajar anak, serta guru dapat mengetahui sejauh mana kemajuan perkembangan anak dalam melakukan penilaian. Guru juga mengumpulkan data dengan 2 cara, yaitu key experience dan menggunakan portofolio. Selain itu, guru juga menggunakan catatan observasi siswa yang dinamakan Child Observation Record atau COR yang berguna untuk mengidentifikasi dan mencatat sejauh mana perkembangan dan kemajuan yang terjadi pada anak. Dan elemen yang terakhir adalah kurikulum. Nah, kurikulum dalam pembelajaran pendekatan High-Scope bersumber dari 2 hal. Yang pertama yaitu minat anak, dan yang kedua adalah pengalaman utama atau key experience. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran High-Scope. Pendekatan High-Scope memiliki beberapa tujuan, yaitu salah satunya adalah berusaha untuk membantu anak berkembang dan memiliki beraneka ragam keterampilan, mencakup problem solving interpersonal dan komunikasi yang sangat penting untuk meraih kesuksesan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan pembelajaran anak usia dini yang sedang tumbuh dan berkembang. Anak-anak belajar dengan
cara yang berbeda. Setiap individu memiliki caranya masing-masing untuk berinteraksi dan mengeksplorasi dirinya sendiri. Masing-masing membawa satu set unik dari sikap, kebiasaan, dan preferensi yang mempengaruhi bagaimana anak-anak belajar di setiap area yang pengembangannya meliputi keterlibatan, motivasi, dan partisipasi anak di dalam kelas. Dengan memahami bagaimana untuk mendukung pembangunan setiap orang dewasa, kita mengizinkan anak-anak merencanakan dan meneruskan kegiatan mereka sendiri, sehingga dapat membantu mereka memecahkan masalah dan terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan pengembangan kecerdasan sosial dan fisik anak. Selanjutnya adalah 5 proses yang mendukung rutinitas harian. Yang pertama yaitu waktu perencanaan, pengalaman utama, waktu kerja, waktu pembersihan, dan yang terakhir waktu recall. Yang pertama, waktu perencanaan, yaitu guru berbicara dengan anak-anak tentang rencana yang telah mereka buat sebelum anak-anak melaksanakannya. Bagi anak, ini memberi kesempatan mereka untuk mengekspresikan ide-ide mereka kepada orang dewasa. Bagi guru, memberikan kesempatan untuk mendorong dan menanggapi ide setiap anak. Yang kedua, pengalaman utama, yaitu guru terus mendorong dan mendukung kepentingan anak-anak dan keterlibatan dalam aktivitas yang terjadi dalam lingkungan yang terorganisir dan rutinitas yang konsisten. Yang kedua, rencana guru untuk key experience dapat memperluas dan menguatkan kemampuan anak. Yang ketiga yaitu waktu tugas. Pengalaman guru dalam waktu tugas adalah mengamati bagaimana anak mendapat informasi, berinteraksi dengan teman, dan menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu waktu beres-beres. Anak-anak mengembalikan barang dan peralatan ke dalam tempat yang sudah diberi nama dan menyimpan proyek mereka yang belum selesai. Dan yang kelima, waktu recall. Tahapan terakhir dari plan do review, anak-anak menyampaikan hasil pekerjaan mereka. Guru membantu anak menggabungkan pekerjaan mereka dengan rencana awal. Pada review ini diizinkan untuk mengatakan apa yang mereka lakukan dan bagaimana prosesnya. Hal terpenting adalah cara untuk menyampaikan kegiatan merupakan gambaran dari pola pikir mereka. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Higgscope. Yang pertama, kelebihannya yaitu membantu peserta didik dalam mengoptimalkan proses pertimbangan anak. Dan yang kedua, anak dibiarkan memilih sendiri kegiatan yang akan mereka pelajari. Yang ketiga, anak menjadi aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir, menciptakan kemandirian dalam diri peserta didik sehingga dapat menjadi bekal bagi mereka dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran Higgscope, yaitu pendidik harus lebih kreatif dalam menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.